di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Paru itu, tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada yang aneh ya dari sambutan Anies Baswedan dalam acara apel siaga perubahan. Tadi sore ya, saya lihat habis asar nggak langsung ya. Ada dua pokok ya, sebagaimana sudah bisa diduga sebenarnya, yaitu Anies bicara tentang keadilan dan tentang yang kedua tentang janji kemerdekaan sebagai alat ukur untuk meluruskan kembali arah perjalanan bangsa. Itu bukan didasarkan pada presiden sebelumnya, tapi harus diukur pada janji kemerdekaan tahun 18 Agustus 1945. Di situ cara untuk meluruskan bangsa, di samping keadilan. Anehnya karena dia membungkusnya dalam doa. Jadi ada kepasrahan total Anies Baswedan ketika mencoba membayangkan dia akan mengurus bangsa yang besar itu sudah disadari hanya dengan bantuan Tuhan, dengan bantuan Allah ya, dia bisa melaksanakan amanah untuk mengurus bangsa ini yang besar ya, melalui otoritasnya sebagai presiden ya. Pertama tentang keadilan ya. Tampak Anies sejak dari awal dan akhir memperlihatkan identitasnya sebagai seorang muslim. Dan itulah yang disebut politik identitas. Tapi kemudian yang politik identitas itu diserang oleh lawan-lawan politik Anies ya. Tapi justru itu inti daripada politik identitas Islam, yaitu keadilan. Dan keadilan adalah milik semua. Anies mencoba untuk menjabarkannya, membreakdownnya itu tadi. Misalnya bahwa keadilan itu harus menyentuh seluruh wilayah Indonesia, dan dia sebut Papua sebentar lagi akan menerima keadilan dalam waktu yang tidak lama lagi, dan itu eksplisit ya. Implisit di dalamnya itu berarti selama ini Papua diperlakukan tidak adil oleh pemerintahan Jokowi, kan gitu ya, tanpa harus menyebut Jokowi. Keadilan itulah yang menurut Fazlur Rahman dalam bukunya Islam itu adalah inti dasar ajaran Islam.
Jadi kalau kemudian orang menyerang Anies membawa politik identitas, berarti dia tidak setuju terhadap keadilan. Berarti orang yang menyerang politik identitas yang sekarang identik dengan Anies Baswedan, berarti orang yang menyerang, orang yang melawan, orang yang mengkritisi politik identitas, itu berarti dia ingin merawat ketidakadilan untuk kepentingan kelompoknya masing-masing dengan cara membela yang kecil dan menekan atau membuat sengsara yang banyak. Dan itulah yang akan dibalik oleh Anies, bagaimana keadilan itu bisa untuk semua, dan semua warga, semua citizen, semua daerah diperlakukan setara dalam konteks untuk penegakan keadilan itu. Kemudian yang menarik lagi, yang aneh sebenarnya, dia menyebut tentang nasib guru, nasib pekerja migran, ya. Semua kelompok-kelompok masyarakat itu disebut yang harus direngkuh, harus dijangkau, ya, sebanyak mungkin kelompok-kelompok masyarakat agar menerima keadilan. Petani, peternak, baik yang di pesisir, yang di pedalaman, maupun yang di kota, di desa, itu semua diungkapkan secara jernih, secara fasih, termasuk kaum difabel, kaum migran, ya. Migran, pekerja-pekerja kita di luar negeri, supaya diberikan perlindungan oleh Allah supaya tidak disiksa, ya, oleh majikannya, itu sampai disebut begitu dalam doanya. Jadi betul-betul orang-orang migran yang selama ini mungkin tidak disentuh, tidak dilirik, tidak disapa oleh penguasa, sekarang setidak-tidaknya Anies itu menyapa kaum difabel, menyapa kaum migran, menyapa orang-orang yang nggak punya rumah supaya dapat rumah, kemudian pelayanan kesehatan harus cepat. Ini satu doa yang agak aneh, ya, agak aneh, yang hanya muncul dari kepekaan nurani yang betul-betul tingkat tinggi, ya. Nur, cahaya hati itu masih ada di dalam masih bertahta, ya. Rasa empati, rasa simpati terhadap orang-orang yang tidak beruntung dalam kehidupan itu masih ada di relung, bertahta di hati Anies Baswedan. Ini satu keanehan sekaligus satu hope, satu harapan, ya, bahwa keadilan itu akan diterima oleh seluruh masyarakat, seluruh kelompok, terutama yang banyak yang selama ini ditindas atau secara struktur itu mereka mendapatkan ketidakadilan, ya, diperlemah, ya, sebagai kelompok mustad'afin, orang yang dilemahkan secara struktur oleh peraturan-peraturan itu. Tampaknya ada harapan kalau melihatnya janji atau narasi yang diungkapkan oleh Anies Baswedan di GBK tadi, ya. Itu aneh memang, doanya itu doa yang menyentuh kebutuhan-kebutuhan dasar, rumah, pekerjaan supaya mudah, ya kan. Itu yang pertama, tentang keadilan yang harus menjangkau semua pihak, semua profesi, dan disebutkan satu persatu oleh Anies Baswedan. Dan tampaknya dia kelihatan dari narasi tadi itu bahwa dia berpihak kepada rakyat banyak, berpihak kepada yang lemah, dan tampaknya Allah pasti menolong orang-orang yang berpihak kepada orang-orang du'afa, orang-orang yang lemah, ya, dalam bangsa ini. Dan itu ekuivalen, ya, atau bersesuaian dengan ucapan Rasulullah, la tunsurunna bidu'afaikum, kamu pasti ditolong, pasti dimenangkan kalian oleh Allah kalau kamu itu bidu'afaikum, memihak orang-orang yang lemah bersama orang-orang yang du'afaikum, yang bersama dengan orang-orang yang lemah, yang du'afa di antara kamu. Jadi keberpihakan Anies Baswedan, hatinya dipersembahkan untuk orang-orang yang kebanyakan yang selama ini merasa tidak mendapatkan, ya. Bicara-bicara keadilan itu tampak dalam doa yang tulus, ya, doa yang begitu rinci, yang begitu menyentuh, yang diungkapkan oleh Anies Baswedan. Itu pertama, janji untuk menegakkan keadilan
dari Aceh hingga Papua, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau atas sampai Pulau Rote yang itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang aneh dari pidato Anies Baswedan tadi, nanti video berikutnya saya komentari tentang video dari atau ucapan dari siapa itu, Surya Paloh yang hari itu berusia 72 tahun ya. Yang kedua adalah janji kemerdekaan yang diucapkan oleh Anies Baswedan. Yang disebut janji kemerdekaan tentu di situ ada undang-undang dasar ya, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh karena itu penindasan harus dihapuskan dari muka bumi karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan beri keadilan. Saya lupa tapi kira-kira paragraf pertama itu, dan paragraf berikutnya itu bahwa ada di bumi, air, apa ya, dan ya tanah air lah begitu, saya nggak lupa ininya, itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu ada di teks ya, di teks proklamasi, di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 atau di pasal 33 ya, di Undang-Undang Dasar itu janji proklamasi atau janji kemerdekaan yang belum tertunaikan, dan tampaknya Anies mencoba ya dengan pertolongan Allah, dengan perlindungan Allah, karena dia merasa dia hamba yang lemah, jadi hanya bisa sukses kalau dilindungi atau ditolong oleh Allah, maka dia ingin meluruskan arah perjalanan bangsa ini bersama partai koalisi, terutama Nasdem yang mengusungnya, supaya kembali arah perjalanan bangsa itu sesuai dengan janji-janji proklamasi atau dengan intisari proklamasi yang dulu dirumuskan oleh para pendiri Republik ini ya. Jadi ada dua poin, itulah poin besar yang menurut saya itu yang perlu kita beri catatan, yang aneh ya, karena kemudian dibungkus ya ungkapan-ungkapan atau rincian-rincian gagasan Anies Baswedan atau munajatnya itu. Munajat itu apa ya? Kepasrahan total atau curhatnya dia terhadap Allah itu dalam doa yang indah, yang rinci dan menyentuh kebutuhan-kebutuhan dasar dari seluruh bangsa Indonesia. Dan itu sangat menarik, sambutannya itu tidak terlalu bombastis tapi betul-betul menyentuh ya hal-hal yang sangat mendasar yang diinginkan oleh kita semua, yaitu tentang keadilan dan kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan, seperti pendidikan yang terjangkau, katanya, kesehatan yang pelayanan cepat dan bagus, dan kemudian juga harga-harga murah dan lain-lain. Satu pidato berbalut aroma, berbalut doa yang sangat bukan saja berkualitas dan menyentuh hati, menyentuh dawe-dawe hati kita yang paling halus, tapi juga satu cara narasi yang aneh dari Anies Baswedan. Silakan saksikan sendiri pidato Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anies Baswedan, siapa presiden kita? Anies Baswedan. Yang saya banggakan, saya muliakan Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Haji Surya Paloh. Kita beri tepuk tangan untuk beliau. Bersama Ibu yang hadir pada apel siaga ini, yang saya hormati Bapak Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem. Yang saya hormati
Ketua Umum Partai Demokrat dan jajaran, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Yang saya hormati Bapak Ahmad Sayhu, Presiden PKS dan jajaran. Yang saya hormati partai sahabat yang hadir bersama kita, Partai Golkar dan jajaran. Yang saya hormati jajaran pengurus Partai Nasdem dari tingkat DPP, DPW, DPC sampai dengan ranting. Yang saya hormati para anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, para anggota fraksi Nasdem, dan juga para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, para ulama, para tokoh agama, para habaib, para tokoh buruh, dan seluruh relawan semua yang hadir bersama pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, teman seperjuangan, alhamdulillah kita sungguh merasakan sebuah gelora perubahan yang luar biasa sore hari ini. Kami berkumpul di tempat ini dari seluruh lokasi di Indonesia untuk menyatakan bahwa kami ingin perubahan dan perbaikan untuk Indonesia. Ini momen yang sungguh istimewa dan kita saksikan tadi satu persatu masuk, mulai dari Papua ketika matahari terbit di tempat itu, sebagian Indonesia lain masih gelap. Hari ini dari Papua kita mulai defilenya, dan insya Allah dari Papua juga kita kirim pesan bahwa Indonesia akan meraih keadilan dalam waktu yang tidak lama lagi. Thank you.